Pernahkah kamu membayangkan seperti apa kehidupan di bawah permukaan laut? Di balik ombak yang tenang dan air yang biru, ternyata ada dunia lain yang penuh warna dan kehidupan. Bukan hanya ikan, tapi juga makhluk-makhluk kecil yang hampir tak terlihat. Semuanya hidup dalam satu kesatuan, yang saling bergantung dan saling menjaga. Dari yang terkecil hingga yang paling besar, setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Mereka membentuk rantai kehidupan yang tak terlihat, tapi sangat penting bagi bumi ini. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi rantai makanan laut. Kita akan mengenal siapa saja yang ada di dalamnya, bagaimana mereka hidup, dan mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga laut tetap bersih dan seimbang. Siap untuk menyelam ke dunia bawah laut? Mari kita mulai. Jika mendengar kata plankton, apa yang kamu pikirkan? Apakah dia si hijau kecil bermata satu antagonis dari serial SpongeBob? Jadi, apakah bentuk plankton memang seperti itu? Hijau kecil dengan satu mata dan dua antena? Tidak sepenuhnya dibilang salah, karena ada begitu banyak bentuk plankton. Ada yang seperti ini, dan ini. Plankton adalah mikroorganisme yang mengambang di lautan, karena mereka tidak dapat melawan arus laut. Mereka hanya dapat mengikuti arus laut, mengambang kemanapun arus laut membawa mereka. Berdasarkan kelompoknya, plankton terbagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing mendapatkan energi dengan cara yang berbeda-beda, yaitu zooplankton, fitoplankton, dan bakterioplankton. Kelompok pertama adalah fitoplankton. Mereka adalah tumbuhan atau seringkali disebut dengan alga. Seperti tumbuhan yang hidup di darat, mereka berfotosintesis, mendapatkan energi dari sinar matahari dan menghasilkan oksigen di sepanjang hidupnya. Sekitar setengah dari oksigen di bumi ini dihasilkan oleh fitoplankton. Kelompok kedua adalah zooplankton. Zooplankton merupakan hewan yang ukurannya jauh lebih besar daripada fitoplankton. Seperti kebanyakan hewan, zooplankton harus makan untuk mendapatkan energi. Zooplankton juga sering disebut dengan serangga laut. Zooplankton tidak bisa berenang melawan arus. Mereka hanya terbawa hanyut oleh arus. Mereka bergerak dengan getaran kecil menggunakan antena atau bulu getar. Untuk makan, zooplankton biasanya memakan fitoplankton atau memangsa zooplankton lain yang berukuran lebih kecil. Ikan teri adalah sekelompok ikan kecil yang hidup di laut dan membentuk kawanan besar. Untuk mendapatkan energi, ikan teri memangsa plankton, entah itu fitoplankton ataupun zooplankton. Teri adalah sumber makanan penuh gizi bagi ikan-ikan besar seperti tongkol, tuna, ikan makarel, atau bahkan paus. Tidak hanya dimangsa oleh makhluk laut, teri juga dapat jadi santapan makhluk darat seperti burung laut dan manusia. Jadi, kita juga dapat menyebut bahwa ikan teri sebagai penghubung utama dalam rantai makanan laut antara plankton dengan predator besar. Makarel adalah salah satu ikan pelagis yang paling terkenal di seluruh dunia. Hidup di perairan laut yang hangat dan sedang. Makarel merupakan bagian penting dari kehidupan laut, baik sebagai predator maupun mangsa dalam rantai makanan laut. Bentuk tubuhnya dirancang oleh alam untuk kecepatan dan kelincahan. Makarel memiliki tubuh ramping, silindris, sangat aerodinamis. Sirip punggung yang terbagi 2 diikuti oleh serangkaian sirip kecil tambahan hingga mendekati ekor. Ekor bercabang berbentuk V yang merupakan ciri khas ikan berenang cepat. Punggungnya berwarna biru kehijauan metalik dengan garis-garis gelap yang bergelombang, sedangkan bagian bawah tubuh berwarna keemasan. Warna tubuh ini berfungsi sebagai kamuflase di lautan.
menyamarkan diri dari pemangsa dan mangsa. Ikan ini hidup berkelompok, seringkali kawanan besar mencangkup ribuan ekor. Perilaku bergerombol ini memberikan keuntungan baik dalam berburu plankton dan ikan kecil, maupun menghindari predator seperti hiu dan lumba-lumba. Dalam ekosistem laut, makarel memainkan peran penting. Sebagai predator menengah, mereka membantu mengendalikan populasi ikan kecil seperti ikan teri, sementara mereka juga menjadi sumber makanan utama bagi predator besar. Hiu tergolong dalam kelompok ikan bertulang rawan atau kondriktis, jaringan yang ringan namun kuat. Jika kamu penasaran apa itu tulang rawan, coba pegang daun telinga dan hidungmu. Bagian yang terasa lentur namun tetap kokoh, itulah yang disebut dengan tulang rawan. Seluruh kerangka hiu tersusun dari jaringan seperti itu, bukan tulang keras seperti pada manusia atau ikan biasa. Hiu ditemukan di hampir semua lautan di dunia, dari perairan dangkal hingga laut dalam. Beberapa bahkan hidup di perairan laut yang dingin atau di muara sungai. Mereka adalah predator puncak dalam rantai makanan laut, dengan indera penciuman yang tajam, pendengaran yang sensitif, dan kemampuan mendeteksi medan listrik dari tubuh mangsanya. Hiu adalah pemburu alami yang sangat efisien. Namun, tidak semua hiu ganas. Hanya sebagian kecil spesies yang berpotensi membahayakan manusia, dan kasus serangan hiu sebenarnya sangat jarang terjadi. Kebanyakan hiu justru menghindari manusia. Peran hiu dalam ekosistem laut sangatlah penting. Sebagai predator utama, hiu membantu menjaga keseimbangan populasi mangsa dan mencegah ledakan populasi spesies tertentu. Ini menjaga agar ekosistem laut tetap sehat dan stabil. Di balik kejernihan air laut dan megahnya kehidupan bawah laut, ada dunia mikroskopis yang tak terlihat oleh mata telanjang, yaitu dunia para mikroorganisme. Mereka adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil, termasuk di dalamnya bakteri pengurai yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem laut. Mikroorganisme pengurai atau disebut juga dengan decomposer adalah organisme yang memecah bahan-bahan organik yang sudah mati. Di lautan, tugas mereka adalah mengurai sisa-sisa makhluk hidup seperti bangkai ikan, tumbuhan laut yang membusuk, atau kotoran hewan. Hasil dari penguraian ini akan kembali menjadi nutriens penting, seperti nitrogen dan fosfat, yang bisa digunakan lagi oleh fitoplankton dan makhluk laut lainnya. Laut adalah rumah bagi banyak makhluk hidup, dari yang sangat kecil sampai yang paling besar. Disinilah semua saling terhubung. Mereka membentuk satu sistem yang disebut rantai makanan laut. Rantai ini dimulai dari fitoplankton, makhluk mikroskopis yang bisa membuat makanan dari cahaya matahari. Mereka menjadi makanan bagi zooplankton, hewan kecil yang hanyut mengikuti arus laut. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil seperti ikan teri, yang kemudian menjadi santapan bagi ikan yang lebih besar seperti ikan makarel. Di puncak rantai ini ada predator besar seperti hiu. Hiu menjaga keseimbangan dengan memangsa ikan-ikan yang lemah atau sakit agar populasi tetap seimbang dan sehat. Tapi yang sering dilupakan adalah mikroorganisme pengurai, makhluk-makhluk kecil yang bertugas membersihkan laut dari sisa-sisa organisme mati. Mereka memecahnya menjadi zat berguna yang akan kembali diserap oleh fitoplankton dan siklus pun kembali berulang. Sayangnya, ekosistem laut kini terancam oleh banyak hal. Sampah plastik, limbah kimia, dan pencemaran air membuat banyak makhluk kecil seperti plankton dan ikan tidak dapat bertahan hidup. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak hiu diburu secara besar-besaran, bahkan dengan cara ilegal. Mereka diambil siripnya,
lalu dibuang begitu saja ke laut dalam keadaan sekarat. Padahal hiu adalah penjaga utama ekosistem laut. Jika hiu hilang, ikan-ikan lain bisa tumbuh tak terkendali dan seluruh keseimbangan bisa rusak. Perburuan liar seperti ini bukan hanya kejam. Ini adalah contoh nyata bagaimana keserakahan manusia bisa menghancurkan sesuatu yang selama ini menopang kehidupan kita. Laut bukanlah tempat sampah. Laut juga bukan ladang pemburuan. Laut adalah rumah bagi ikan, bagi plankton, bagi hiu, dan secara tidak langsung bagi manusia juga. Jika kita merusaknya, maka kita sendiri yang akan rugi. Jagalah laut dengan tidak membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik, jangan dukung perdagangan ilegal hewan laut, dan sebarkan pengetahuan ini agar semakin banyak orang sadar bahwa laut bukan milik kita semata, tapi milik masa depan.